Saya ingin mengajak pada pagi hari ini, saudara, untuk melihat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Judulnya adalah hidup yang memperkenankan Tuhan. Ini sebetulnya puncak panggilan kita di hadapan Allah. Puncak anugerah di mana kuasa anugerah dapat bekerja sedemikian rupa sampai Kristus kemuliaannya dinyatakan lewat hidup kita. Kita akan baca bersama-sama Matius 3:17 berkata, "Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dari seluruh umat manusia, hanya kalimat yang turun dari surga datang kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Satu titik Daud mencapai kehidupan yang hatinya cocok dengan Tuhan. Dan titik itulah Tuhan datang kepada Daud. Dan Allah berjanji, dari keturunanmu akan muncul raja-raja, orang-orang besar di bumi. Dan kalau saudara melihat sejarah gereja Israel, kerajaan selatan, itu raja-rajanya adalah semua dari keturunan Daud. Saya ingin mengajak hanya Yesus yang berkenan di hadapan Allah, yang lain tidak ada. Dan saya ingin mengajak saudara, Yesus ketika dia menjadi manusia, betul-betul menjadi manusia sepenuhnya. Dia mengalami pencobaan. Iblis mencobai Yesus, iblis mencobai saudara dan saya. Dan bagaimana iblis mencobai Yesus ketika tadi pujian sedang dinaikkan, Tuhan mengajar. Ketika Yesus sedang berpuasa, dibawa Roh Kudus untuk masuk dalam pencobaan. Ini persiapan ilahi. Dan bagaimana iblis mencobai? Sesuai dengan kebutuhan Yesus. Tahu-tahu saya mengalami penyikapan begitu. Yesus dalam posisi puasa dan lapar. Untuk makan itu legal. Tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Tapi itu menjadi ilegal kalau makan di luar kehendak Allah. Melakukan mujizat itu legal. Tapi menjadi tidak legal melawan kehendak Bapa kalau melakukan mujizat mengubah batu menjadi roti itu bukan atas kehendak Bapa tapi atas kehendak iblis. Yang kedua, Yesus miskin. Paulus berkata, ia yang kaya menjadi miskin. Yesus sendiri berkata, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan apa yang iblis lakukan? Dia mencobai, dia tunjukkan keadaan dunia dengan segala kemewahan dan kekayaannya. Kalau engkau menyembah aku berikan. Ini kalimat yang sungguh-sungguh iblis lakukan. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, dan iblis pergi. Setiap kebutuhanmu, di situ iblis menggoda saudara. Harusnya kebutuhanmu dan kebutuhanku seperti Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Maka iblis tidak dapat mengambil bagian sedikit pun. Kalau masih banyak kebutuhan yang sebetulnya itu adalah kebutuhan yang tidak bernilai kekal, masih berkecamuk dalam hidup batin kita, disitulah iblis datang dan bertubi-tubi mencobai. Supaya kita melakukan yang kelihatannya sah, tapi di luar kehendak Allah. Dan mari saya ingin ajak sampai sedemikian rupa Yesus tetap mentaati Bapaknya. Sampai titik akhir Paulus berkata, ia dalam keadaan manusia
telah menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Sekarang bagi kita, saudaraku, Alkitab berkata tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang memperkenankan Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa, nanti saya ingin jelaskan. Hal yang perlu pagi ini saya bagikan pada saudara. Apakah inti pengajaran perjanjian lama berhasil atau tidak? Ceknya di sini. Inti pengajaran perjanjian lama berhasil jikalau semua inti pengajarannya menyadarkan saudara dan saya, kita gagal total ketika ingin menyenangkan Tuhan dengan usaha diri sendiri. Inilah inti pengajaran perjanjian lama. Karena Yeremia berkata, perjanjian tidak seperti yang kuberikan pada nenek moyang mereka. Karena mereka telah mengingkari perjanjianku. Lah hari ini ternyata hanya Yesus yang memperkenankan hati Bapa. Yesus bukan berarti wah dia itu kayak manusia super. Kalau dia super dia bisa mati. Dia memberikan rahasia mengapa hidupnya berkenan kepada Allah. Dan kasih karunia firman-Nya menuntut saudara dan saya untuk hidup berkenan kepada Allah dalam segala perkara. Tapi kita tidak bisa mentaatinya. Mari kita akan belajar dari Yesus. Ketika dia di atas muka bumi, dia berkata dengan jujur, saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia, Yohanes 5 ayat 19. Untuk menjawab mereka yang marah kepadanya, Yesus berkata, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Aku sebagai anak Bapakku tidak bisa mengerjakan sesuatu atas kemauanku sendiri, tetapi aku melakukan apa yang sedang Bapakku kerjakan. Apa yang aku lihat Bapakku lakukan, itu juga yang aku lakukan. Terus ayat yang ke-30 berkata begini, aku akan menghakimi dengan adil karena aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kemauanku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan keputusan yang aku dengar dari Bapakku. Hukuman yang aku berikan pasti adil karena aku tidak mengikuti kemauanku sendiri, tetapi kemauan Bapa yang mengutus aku ke dunia ini. Itulah rahasia hidup Yesus berkenan kepada Bapa. Ternyata sepanjang hidup Yesus, kalau saya bahasakan dengan bahasa kita, roh Bapaknya memakai tubuh yang lahir dari Maria. Roh Bapaknya mengerjakan segala perkara mujizat yang supranatural. Bahkan kalau Alkitab mencatat, tidak cukup untuk mencatat kisah mujizat Yesus. Itu dikerjakan oleh roh Bapaknya. Yesus sebagai bejana, dia serahkan dengan gaya hidup menyangkal diri memikul salib. Dia serahkan hidupnya menjadi bejana di mana roh Bapaknya menyatakan diri, menyatakan pekerjaannya lewat Yesus. Kemuliaan Bapa yang tidak terlihat, itu terlihat lewat hidup dan pelayanan Yesus. Lah, hal yang sama, kemuliaan Yesus yang tidak terlihat, itu akan terlihat lewat hidup orang percaya. Sehingga dunia tahu bahwa Yesus telah menaklukkan segala sesuatu. Dan dia mau menyatakan kemuliaan. Bukan lewat tubuh yang dikandung dari Maria. Tapi lewat tubuhnya yang baru, yaitu umat Tuhan. Katakan amin. Jadi rencana Allah itu begitu luar biasa. Saudara harus berani meninggalkan yang remeh. Saudara harus berani meninggalkan yang sampah-sampah, kata Paulus. Supaya saudara menjadi bejana sampai titik pencurahan Kristus di dalam kita keluar tanpa
tanpa batas, tanpa ada hambatan dan rintangan, segala ambisi-ambisi egoistik dan segala macam keinginan-keinginan pribadi, agenda-agenda pribadi pagi ini letakkan di atas kayu salib. Bukannya engkau yang berbahagia ketika Kristus mengalir lewat saudara. Banyak orang diberkati Tuhan lewat hidup saudara. Banyak orang dijamah Tuhan lewat hidup saudara. Berapa banyak kemuliaan Tuhan maha dahsyat. Tapi berapa banyak kemuliaannya terpancar lewat hidup kita. Kalau saya analogikan, di dalam hidup kita ini ada diesel ya, listrik. Itu voltasenya itu tinggi sekali. Wattnya tinggi sekali, mengapa yang muncul cuma 5 watt? Mesti terhambat oleh sesuatu. Serahkan dalam tangan Tuhan hari ini. Hambatan itu pertama menghalangi Yesus dinyatakan kemuliaannya. Hambatan yang kedua itu hanya ingin membuat engkau hancur menderita. Hari ini mari saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama. Anugerah Tuhan akan memampukan saudara. Mari hari ini saudara kasih, Yesus telah menyerahkan dirinya. Menjadi bejana dan mengizinkan Bapa rohnya bekerja. Berapa banyak roh Kristus, dia rindu mencari kesempatan untuk mengalir lewat hidup kita. Tapi kita terlalu sibuk dengan kepentingan diri sendiri yang tidak ada habisnya. Yang tidak pernah memuaskan, yang tidak pernah menghasilkan buah sama sekali, kita dihabiskan. Rasul Petrus berkata, telah banyak waktu yang kau gunakan hanya untuk hawa nafsu. Mari, waktunya telah datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Betapa kita tanpa sadar menyia-nyiakan anugerah tanpa disadari. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan. Lah mari saya ingin ajak saudara hari ini untuk melihat saudara kekasih. Tidak ada seorang pun yang hidupnya memperkenankan hati Tuhan. Saya ingin menjelaskan. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berbuat dosa. Mengapa yang dihasilkan oleh manusia adalah tindakan dosa? Ada satu teori dari perkembangan psikologi yang ditemukan oleh filsuf barat. Namanya tabula rasa. Ini dimunculkan oleh filsuf barat. Saya pikir dia orang Kristen, tapi tidak tahu Alkitab. Saking pinternya mengandalkan pikirannya, tidak mengerti apa yang dikatakan Alkitab. Teorinya mengatakan bahwa bayi lahir itu seperti kertas putih. Yang tidak ada tercampur sedikit pun, lingkunganlah yang bentuk, yang menulisi kertas putih. Alkitab katakan semua manusia itu berdosa. Saudara ingin bukti? Anak cucu kita yang kecil sudah tahu memberontak. Siapa yang mengajar? Padahal sekolah pun belum. Lah, hari ini saya ingin menunjukkan pada saudara mengapa yang dilakukan manusia cenderung dosa. Wah, tidak kok Pak, orang itu saleh. Saudara tahu motivasinya sebetulnya saleh itu hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dia. Lah, hari ini saya ingin mengajak, karena pada hakikatnya manusia adalah orang berdosa. Mari saya ingin ajak saudara antara perbuatan dosa dan hakikat berdosa. Kemanusiaan kita mewarisi sifat-sifat dosa. Tindakan dosa yang dilakukan manusia adalah akibat dirinya orang berdosa. Saya ingin menjelaskan begini. Ayat Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi sinners. Itu dalam bahasa Yunani adalah adjektif. Kata sifat itu menunjukkan sifat dari benda. Ketika manusia lahir memiliki sifat kodrat warisan dari Adam. Kalau ada orang berkata yang penting berbuat baik, masuk surga. Selesaikan dulu akar permasalahan ini. Lah karena
Diri kita ini aku saudara ini menjadi karena dosa Adam menjadi orang berdosa. Kalau saya boleh kembangkan menjadi pabrik dosa. Perbuatan-perbuatan dosa itu ekspresi dari pabrik dosa, sifat dosa aku kita. Aku kita ini betul-betul daging dikuasai dosa, udah tidak ada pengharapan. Makanya inti perjanjian lama adalah usahaku gagal total untuk menyenangkan Tuhan. Itu tangkap hari ini. Setiap usahaku gagal untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kalau berhenti sampai di situ, kita menjadi orang yang pesimisme. Itu berarti kebenaran separuh itu menyesatkan. Nanti saya ngajak saudara untuk lebih jauh untuk melihat betapa pentingnya kita mengenal Yesus dengan benar. Inilah Injil. Ya. Rahasia tentang Kristus. Jadi caranya Tuhan menyelesaikan masalah saudara, Tuhan makin banyak mewahyukan tentang anaknya. Tentang Kristus, tidak ada yang lain. Lah mari saya ingin ajak saudara untuk mengenal Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Yesus adalah Tuhan, ya. Dia Raja segala Raja, ya. Tapi mari kita melihat Yesus adalah, dikatakan di sini, Yesus adalah pengganti ilahi atas hidup kita. Jadi dia pengganti ilahi atas hidup kita. Ini yang perlu kita tangkap. Dikatakan di sini saudara kasih, Yesus menjadi penebus dengan cara ia mati di atas kayu salib. Lah saya ingin tunjukkan begini saudara kekasih. Saudara dan saya tanpa lewat penebusan Yesus tidak mungkin bisa diperdamaikan, dibenarkan, diampuni. Allah akan menjadi berdosa kalau Allah mengampuni orang berdosa sekalipun minta ampun. Allah menjadi tidak berdosa karena Allah mengampuni orang berdosa yang minta ampun di dalam Yesus. Catat ini. Sebab apa? Karena Yesus mengganti kita dengan mati di atas kayu salib, menerima hukuman seluruh dosa, detil-detil kesalahan, kegagalan saudara. Telah ditanggung Kristus di atas kayu salib dan Tuhan berkata, sudah selesai dengan sempurna. Ini poin yang sangat penting, saudara kekasih. Yesus menggantikan posisi kita untuk beroleh pengampunan, pembenaran, pendamaian. Kita punya hubungan yang menyenangkan dengan Bapa hanya lewat darah Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau orang secara umum, seringkali ketika orang berdosa, dia mencoba membayar dosanya. Ini sebuah kesombongan hebat. Engkau diampuni hanya karena darah Yesus. Tidak ada yang lain. Maka ketika saudara datang pada Yesus, darah Tuhan Yesus tuntas mengampuni segala dosa kesalahan saudara. Detil-detil kesalahanmu sudah diampuni sempurna. Tidak ada yang Yesus kaget dan tertinggal. Dia selesai. Lah saya mengajak, ini maknanya, dan untuk saudara dibebaskan dari neraka sana. Saudara tidak perlu harus tergantung di atas kayu salib mencucurkan darah, menderita. Tidak perlu dan tidak bisa. Dan tidak berguna bagi Allah. Makanya Yesus dia tergantung di atas kayu salib. Menggantikan saudara. Saudara tidak perlu tergantung di atas kayu salib, cukup percaya.
Di negara Filipina ada orang yang ketika acara Paskah mencoba betul-betul disalib. Tidak ada tadi 3 menit dia pingsan, tidak tahan. Karena mencoba ingin merasakan penderitaan Yesus. Bukan itu yang Alkitab kehendaki. Dia mati dan ketika kau hanya percaya, dosamu diampuni sepenuhnya. Kau diperdamaikan sehingga kita bukan musuh. Kita sahabat Bapa dan kita mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa. Ini karena karya pengganti di atas kayu salib dengan kematian Yesus. Ingat, pribadi Yesus pengganti ilahi, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ini kita mengenal Dia secara real untuk pengalaman sehari-hari sehingga saudara tidak dihantui rasa bersalah, tapi saudara dipenuhi ucapan syukur karena aku memandang Yesus. Dan saudaraku, hanya Yesus yang berkenan di hadapan Allah. Semua korban-korban perjanjian lama tidak ada yang sempurna. Itu hanya mengacu pada titik pengorbanan Yesus itu puncaknya. Sehingga yang berkenan di hadapan Allah cuma darah Yesus. Tidak ada yang lain. Korban saudara pun tidak berkenan. Kalau tidak dalam aliran anugerah Tuhan. Lah Allah puas dengan darah Yesus. Saya harap saudara juga puas dengan darah Yesus. Hubunganmu dan hubunganku yang stabil dengan Allah hanya dibangun oleh darah Yesus. Tidak ada yang lain. Sering saya kasih ilustrasi untuk meneguhkan saja. Seorang pendeta, seorang profesor, dia sekarang dipakai di Amerika dan dipakai secara luar biasa. Dia punya masalah sakit migrain. Bahkan kadang-kadang di mimbar dia bisa pingsan. Dia bersaksi, saya punya jemaat itu dokter-dokter spesialis, sahabatku hamba-hamba Tuhan yang berkarunia. Didoakan, didiagnosa para dokter-dokter spesialis, tetap migrainnya itu terus seringkali mengganggu, kadang-kadang sangat berat sekali. Dia menulis buku, judulnya adalah Pemuritan. Ketika dia menulis buku, dia berdialog dengan Roh Tuhan. Tuhan berkata, apakah Roh Kudus berkata, Joan, apakah kamu mau menerima dirimu hanya karena darah Yesus? Dia berkata, mana mungkin, aku tahu kelemahanku. Aku tahu kekuranganku, bagaimana aku bisa menerima diriku karena darah Yesus? Apa kata Roh Kudus? Kamu pendeta yang bodoh. Kalau Allah menerimamu sebagaimana ada berdasarkan darah Yesus, terimalah dirimu karena hanya darah Yesus. Ketika mata rohaninya tersingkap, dia berkata, John, aku memaafkan kamu, aku memeluk diriku, aku berdamai, aku memaafkan, aku minta ampun, kasar aku dengan diriku. Aku seringkali memperlakukan sangat kejam, hari ini aku berdamai karena darah Yesus. Sejak itu migrainnya hilang. Apakah engkau tidak berdamai dengan dirimu hanya karena darah Yesus? Jangan terhantui kesalahan masa lalu. Darah Yesus membuat engkau mengalami damai. Hubungan dengan Allah hanya darah Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bukan upaya kita. Kalau sampai saya nanti dipercaya oleh anugerah Tuhan mencapai titik rohani tertentu, itu bukan dasar hubungan saya dengan Yesus. Itu hanya untuk kesaksian bagi dunia. Hasil karya Yesus semata-mata. Lah, mari hari ini darah Yesus begitu berkuasa dan mahal. Dan untuk menutup mulut iblis, gunakan kuasa darah Yesus. Ketika dia mencoba menuduh saudara, ada tertulis surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa aku siang dan malam, dan iblis engkau pakai itu telah dipakukan di atas kayu salib dengan kalimat selesai. Maka iblis tertutup mulutnya dan terkunci. Terpaksa kirim iblis yang lain. Ngomong sama saudara, menuduh saudara, kalimat yang sama dengan kuasa, mulutnya terkunci lagi, ganti iblis lagi. Dan akhirnya ketika dia jauh dengan saudara, mulutnya terbuka. Kumpullah iblis. Minta ampun deh, jangan berhubungan dengan pendeta Petrus kalau mulutmu tidak mau terkunci.
maka iblis bergetar. Haleluya. Selanjutnya, mengenal ini penting sekali. Mengenal Yesus sebagai hayat atau hidup kita. Saudara kekasih, iya, di dalam kitab Kolose 3 ayat yang keempat, dikatakan Kolose 3 ayat yang keempat, apabila Kristus adalah hidupmu, menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Jadi sekarang hidup dulu ketika saudara dan saya menerima warisan Adam, maka kita ini berdosa luar biasa. Maka perbuatan dari daging sekalipun baik tidak berkenan kepada Allah, kesalehannya bahkan seperti kain kotor, kain lara. Kita ini berdosa, berkecenderungan dosa, berbakatkan dosa, dan kecewa, gampang sakit hati, terluka, marah, semuanya fokusnya diri sendiri, kesenangan diri, kehormatan diri, dan semua itu berkecamuk. Lah kita lihat, puji Tuhan saudara kekasih. Semua yang buruk itu sudah disalibkan bersama Yesus. Jadi warisan Adam yang pertama sudah disalibkan bersama Yesus. Itu Galatia 5:24 itu adalah bentuk auris. Sudah terjadi bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, makanya saudara saya adalah ciptaan baru. Yang lama moga-moga berlalu, amin. Sudah? Oh puji Tuhan, saudara belum tertidur pagi ini. Lah saya ingin aja, sudah berlalu. Sekarang kita ini betul-betul ciptaan baru. Lah ciptaan baru, hidup kita ini hidupku, ini hidupmu, ini hidup yang berdosa. Telah disalibkan bersama Yesus. Dan sekarang Yesus hidup di dalam kita. Menggantikan hidup kita yang lama, yang rusak. Sekarang hidup kita yang baru adalah Yesus. Ini anugerah, ini inti Injil. Injil tanpa Christ in you, the hope of glory, itu tidak lengkap. Makanya Kolose 1:27, Yesus berita betapa kayanya. Kemudian bagian itu kan bagimu, yaitu Yesus ada di dalam diri kamu. Jadi Yesus menggantikan kita mati atas kayu salib, engkau bebas dari neraka. Yesus menggantikan hidupmu sekarang sehari-hari, engkau bebas dari neraka dunia. Banyak orang kan rasanya kayak di neraka hidup ini. Penuh tekanan, penuh bermacam-macam pergulakan. Tuhan akan memerdekakan saudara. Lah hari ini saudaraku, hidup yang berdasarkan diri sendiri, hasilnya adalah, jadi sekarang kita deteksi gampang. Hidup yang berdasarkan diri sendiri hasilnya adalah apa? Frustasi, kecewa, stres, depresi, pergumulan, kecewa, dan mewarisi bakat apa? Jadi jangan pernah salahkan lingkungan. Dosa Adam waktu ditegur dia nyalahkan Hawa. Hawa ditegur, Hawa menyalahkan ular. Ular ditegur enggak? Enggak. Karena dia bukan segambar dengan Allah. Dikutuk. Lah kita akan melihat saudara kekasih. Ketika saudara menjalani hidup seperti ini, jawabannya gampang. Engkau hidup mengandalkan diri. Saudara berkata, tidak Pak, saya hidup dalam kasih karunia kok. Oh saya hidup mengandalkan Kristus. Saya akan pandang orang itu dan saya lihat, loh kok buah kedaginganmu mendominasi hidupmu. Buah keakuan egomu mau mendominasi hidupmu, berarti engkau hidup menurut daging. Berpalinglah, sadarilah dagingmu itu sudah rusak. Berpalinglah, bergantunglah kepada Tuhan. Hanya sesederhana itu saudaraku. Lah mari kita lihat. Kehidupan maut adalah kehidupan yang bersumber dari diri sendiri. Makanya keinginan daging adalah maut.
Jadi saudara lebih mudah. Jadi sebetulnya pengalaman perasaan batin, semua gejolak yang ada, kalau hasilnya seperti tadi, maut seperti tadi, itu bukan karena lingkungannya yang hebat, masalahnya yang hebat. Saudara bergantung diri. Kalau saudara bergantung diri, bakat Adam dosa itu bermunculan. Bahkan kalau saudara bergantung diri, tidak ada pencobaan, engkau cari pencobaan. Karena memang bakat Adam ini suka yang seperti itu. Tapi puji Tuhan telah digantikan dengan Yesus. Engkau tidak perlu mengalami neraka dunia. Pak, berarti apakah tidak ada masalah? Yes. Tapi damai sejahtera yang melampaui akal budi, itu akan buat engkau tenang. Damai sejahtera. Lah, hari ini saudara yang kasih, untuk melepaskan kita dari kehidupan maut tersebut, Yesus hadir di dalam hidup kita, menggantikan hidup kita yang lama. Sayang banyak anak Tuhan tidak menangkap kasih karunia. Ada orang yang berkata begini, saya ini bukan generasi pewaris, saya ini pekerja keras. Saudara tahu itu filsafat orang yang sombong. Itu orang yang ada dalam roh perhambaan. Saya bangga menjadi ahli waris. Karena kita ini adalah ahli waris dengan kemurahan dari Tuhan. Kalau saudara anak, engkau akan menjadi ahli waris. Tapi kalau kita budak, harus kerja. Makanya hati-hati, makanya orang tertutup oleh karena tidak mau rendah hati di hadapan Tuhan. Lah kalau buahnya itu roh perhambaan, artinya mengandalkan diri, upaya diri, buahnya iri, ya, ingin berkuasa, cemburu, aduh ya. Hal-hal yang tidak mulia itu akan secara alami akan mengalir. Lah hari ini bagaimana saudara tidak perlu bergumul dengan dosa? Bagaimana saudara tidak hidup bergumul? Lah kalau yang hidup itu Yesus, pergumulanmu berhenti hari ini. Yang amin hanya 10. Kalau Yesus yang hidup, pergumulanmu berhenti hari ini. Jemaat perlu didorong dari 10 menjadi 100 lebih. Hanya sesimpel ini, sangat sederhana seperti ini. Tapi karena kalau belum persingkap, hanya kita tahu dalam pikiran, tidak bisa prakteknya. Dan makanya saya ini sebagai gembala sidang yang sudah lama menggembalakan, paling riskan itu pelayan Tuhan yang masih dalam kedagingan. Karena dipikir sudah melayani Tuhan itu berkenan. Saya nyanyi suara saya bagus, itu beda dengan isi rohani. Isi rohani saya nyanyi, suara saya bagus, Kristus nyata. Saudara bisa ngomong, bisa main musik, bisa begini, itu bukan menunjukkan kualitas rohani. Tapi ketika sudah bermain musik dan pada saat yang sama, saudara menghadirkan pribadi Kristus, karakter Kristus, itu artinya pelayananmu dalam roh. Karena saya sudah sampaikan firman, jemaat di Galatia bisa melayani dari dalam daging. Buahnya adalah dosa berkembang. Ya, dosa berkembang. Maka hari ini mari dengan rendah hati bahwa sumber masalah itu bukan di luar kita. Dengar, sumber masalah itu bukan di luar kita. Ada orang berkata begini, kalau si A itu saya bisa jauh dengan si A, saya pasti damai. Belum tentu. Sumber permasalahannya adalah ketika engkau hidup berupaya sendiri. Di luar itu hanya memunculkan apa yang di dalam. Kalau yang hidup adalah Yesus, dosa, pencobaan duniawi menggoda saudara, Yesus tidak tertarik sama sekali. Yesus dicobai loh, dalam keadaan papa miskin. Kekayaan dunia kuberikan padamu. Lah banyak orang Kristen tergoda di sini. Karena memang mengandalkan diri, natural kita ini duniawi, suka pamer. Ya.
Kalau pamer punyanya diri sendiri masih oke ya. Pamer miliknya orang lain, di saudaraku di kota-kota besar itu, dia sengaja sewa itu tas Hermes atau Herpes itu. Itu loh, noni itu loh tasnya Hermes begitu sampai bingung menjual. Itu dulu gaya hidupnya seperti itu. Ya, sekarang tasnya Herpes. Dia pinjam foto. Wah. Dikasih di Instagram. Instagram. Wah, orang melihat tasnya Hermes. Saya tahu dia ternyata itu hanya sewa, bukan Hermes tapi Herpes. Apa adanya saja, karena saya bersama Yesus bahagia. Amin, amin, amin. Kalau punyanya sepeda, ya ke gereja naik sepeda. Haleluya. Atau naik Gojek. Ya. Haleluya. Ini hidup Yesus itu tidak pernah pamer. Dia yang kaya raya, rela jadi miskin, tidak merasa tersinggung. Dia penuh damai Bapaknya. Luar biasa, saya belajar. Saya belajar yang luar biasa ini. Kalau Yesus hidup di dalam saudara, melayani itu sukacita. Kalau yang hidup aku, melayani Tuhan itu bergumul. Pikiran kita ini penghalangnya banyak. Gini. Tapi kalau engkau hidupmu Yesus, engkau begitu didorong dari dalam, yes. Luar biasa. Sederhana itu nanti prakteknya. Ketika Yesus menjalani hidupnya di dalam dan lewat kita, ini buahnya. Sudah sukacita, itu natural ya. Ada damai sejahtera, ada kasih, ada kemenangan, ada hidup benar, hidup kudus. Itu menjadi alamiah. Dan yang luar biasa, ketika Yesus menjalani hidup atas seizin saudara, nanti prakteknya bagaimana saya ingin ajarkan. Maka apa yang Yesus cintai, engkau cintai. Apa yang dia benci, engkau benci. Ya. Saudara tidak lagi perlu nanti bergumul hebat dengan dosa. Engkau benci dosa. Asal saudara terus tenggelam dalam kasih karunia-Nya. Terus ada waktu yang kau gunakan bersekutu dengan Tuhan. Dia impartasikan isi hatinya. Itulah sebabnya Allah menghendaki kita hidup menurut roh bukan menurut daging. Jadi begini, hidup yang memperkenankan Tuhan bagi gerejanya cuma satu. Tidak banyak. Hidup yang memperkenankan Tuhan dalam segala perkara cuma satu. Biarlah Yesus yang hidup lewat saudara. Tidak ada yang lain. Kalau yang hidup diri saudara sendiri, tidak berkenan di hadapan Allah, buahnya tidak memuliakan Tuhan. Contohnya di dalam 1 Tesalonika berkata, Tuhan memanggil kamu untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Kalau yang saudara percayakan untuk Yesus menjalani hidupnya, Yesus akan menggenapi, engkau suka yang kudus, tidak suka yang cemar. Sesimpel itu hidup itu. Dan saya tahu, saya memperlengkapi kebenaran ini berkali-kali karena saya tahu saudara hidup di dunia ini pencobaannya begitu banyak beraneka ragam. Pendeta itu pencobaannya sedikit. Di kantor tidak ada orang yang kaya tapi miskin. Loh kok tahu Pak kaya tapi miskin? Iya. Beli rok itu mbok yang sekian gitu loh. Kok ya sekian gitu. Hah? Lah nek saudara bertemu sama saya kan aku bingung, saya tak delok apa. Delok langit dikira tidak menghormati. Delok bawah tergoda. Kan bikin masalah. Kau punya uang, milikilah pakaian yang pantas. Itu mulia. Itu bersih. Itu ilahi. Engkau tidak aminkan, malaikatnya mengaminkan. Haleluya. Ya ini hanya joke aja saudaraku. Saya tidak
menyinggung saudara sedikit pun tidak. Saudara semua pakainya sudah baik. Nanti Roh Kudus yang menolong. Kita perlu memahami ya kekuatan hidup. Itulah sebabnya Allah mengendaki hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hidup menurut daging adalah ya ini. Melakukan sesuatu berdasarkan diriku yang berdosa. Orang yang masih dalam dimensi ini belum tersingkap kasih karunia, belum berhasil memetik pelajaran dari perjanjian lama. Perjanjian lama mengajarkan bahwa usaha kita untuk menyenangkan Tuhan gagal total. Kekuatan hidup berasal dari sumber hayat alamiah yang usang, yang aku warisi dari Adam. Sehingga aku menikmati bakat Adam yang lengkap dalam berbuat dosa. Jadi kalau saudara ini bergantung diri sendiri, itu dosa akan bermunculan. Kau coba paksa berhenti, tidak bisa. Kita perlu memahami antara berbuat dosa dan hukum dosa. Dosa dan hukum dosa saudara harus mengerti. Hukum itu sebuah ketetapan yang berlaku. Hukum di Indonesia, setir mobil harus di sebelah kanan. Setirnya memang semua mobil di sebelah kanan dan berjalan di sebelah kiri. Kalau berjalan di sebelah kanan pasti dipegang polisi. Kecuali jalan buntu. Itu ketetapan di seluruh Indonesia. Lah, hukum dosa dan dosa itu dua hal yang berbeda yang perlu saudara sadari. Ketika saudara menghadapi situasi, saudara kecewa marah, itu dosa. Tapi setiap menghadapi masalah yang hampir sama, reaksinya sama, marah, kecewa. Menghadapi minggu depan, bulan depan, menghadapi masalah yang sama, kecewa dan marah. Itu bukan dosa, hukum dosa yang mengontrol dari dalam, sehingga secara spontan itu akan kau kerjakan begitu saja. Dan setelah kau melakukan sadar, iya ya mengapa aku lakukan begini. Contoh, ya. Kemarin saya cerita sama siapa ya? Oh ya ada. Saya lupa. Oh ya cerita sama Pak Budi ya ini. Suaminya Yeni Sari. Om saya punya teman bapak. Pergumulannya sama. Apa? Menarik ini. Pergumulannya satu om. Apa? Istrinya di rumah cerewet. Ini bukan istri di sini loh, ini istri di sana loh. Roh Kudus yang akan menolong. Cerewet. Ya. Begitu tidak cocok. Kalau itu terjadi berulang-ulang itu hukum dosa. Memang dosa, hukum dosa, kuasa dosa yang mengatur cerewet. Saudara tidak bisa disuruh berhenti tetap cerewet. Bisa berhenti cerewet seminggu. Minggu kemudian cerewet lagi. Lah terus bagaimana Pak? Sederhana, nanti saya ingin tunjukkan. Yang kita atasi bukan dosanya, hukum dosanya. Kalau hukum dosanya dibereskan, dosanya itu akan tersingkir. Lah, bagaimana melepaskan hukum dosa yang ada dalam hidup anak-anak Tuhan? Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Begitu saudara bergantung diri sendiri, hukum dosa jalan. Kebiasaan dosa bermunculan. Kau bergantung roh, Kristus, mengandalkan Kristus, hukum dosa dihentikan, perbuatan dosa berhenti. Contoh, burung itu bisa terbang, dia tidak perlu belajar hukum gravitasinya Newton. Pokoknya dia untung enggak belajar, contohnya kumbang. Kumbang itu badannya bulat, dia bisa terbang, itu para ahli aerodinamika bingung. Kalau rentang sayapnya sama berat badannya, sama panjang badannya, enggak mungkin bisa terbang. Untung kumbang itu enggak belajar hukum gravitasi. Dia taunya dia punya hidup. Kalau dia punya hidup, dia ingin terbang, jalan saja. Lah demikian burung. Dia tidak belajar tentang hukum gravitasi. Dia ada hidup.
Yang memampukan dia melawan hukum gravitasi, dia bisa terbang. Tapi kalau burung itu mati karena cuaca yang sangat dingin, akhirnya hukum gravitasi kembali. Hukum dosa ini berhenti kalau saudara mengandalkan Tuhan. Begitu saudara mengandalkan diri sendiri, hukum dosa jalan lagi. Jadi hari ini saudara harus mengerti rahasia, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Coba saudara lihat, yang makin terasa dalam hubungan keluarga, kan ketemu setiap hari. Apa secara spontanitas yang dimunculkan? Lah cara mengatasinya, saya datang bukan untuk menghakimi, saya datang untuk memberi solusi. Caranya adalah hari ini andalkan Yesus ingin menggantikan hidupmu sehari-hari. Katakan amin. Kalau Yesus yang hidup, berubah total. Situasi lingkungan itu hanya merangsang. Kalau saya punya gelas dan ini kosong, tidak ada kopinya, aku tidak bisa mengadu-aduk kopi. Tapi kalau gelas ini ada kopinya, saudara bisa mengadu-aduk. Lah kalau di dalam gelas hidup saya ini tidak ada benih kedagingan yang saya kembangkan, ada rangsangan, daging ini tidak terekspresi, yang terekspresi Yesus. Sehingga bukan kecewa, mengampuni. Gitulah sebetulnya secara sederhana. Mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini, saudara kekasih. Hidup menurut daging adalah mengandalkan diri sendiri, upaya diri sendiri untuk mentaati Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Mari jemaat, saudara, Roh Kudus biarlah menolong saudara. Hukum dosa apa? Ada saudaraku contoh, hukum dosa yang tanpa kita sadari, saudara ingin tahu apa yang Tuhan tidak ingin tahu. Ya. Saudara ingin tahu apa yang Tuhan tidak ingin tahu. Akhirnya ada perkara tuh gitu, istilahnya kalau bahasa anak muda itu KEPO itu loh. Ya, kepo. Ada begini, langsung tanya Habibie, apa tuh? Anak apa tuh gereja? Jawab aja, gereja ada Tuhan. Begitu, ada apa tuh? Ada apa? Orang apa-apa. Kita ini kepo lah. Setiap peristiwa kepo, setiap kepo. Itu hukum dosa. Andalkan Tuhan, kepo dijantikan. Kepo berubah menjadi kapok. Beres masalah. Suka gosip. Kalau sudah ketemu si A itu heboh, tapi selesai tercemar semua. Tapi tidak bisa, pokoknya kalau ada dia itu banyak orang terluka karena suka itu. Itu hukum dosa. Hari ini harus dibereskan. Ya. Caranya adalah jangan mengandalkan upaya diri, usaha diri untuk mengatasinya. Lah mari, sekarang hidup menurut roh berarti saudara, aku percaya kepada Roh Kudus untuk mengerjakan di dalamku apa yang tak mampu ku kerjakan sendiri. Engkau tidak bisa melepaskan dari hukum dosa. Dari hukum dosa itu memunculkan perbuatan dosa, maka masing-masing hukum dosanya berbeda. Ada hukum dosanya itu, waduh cinta uang minta ampun. Ada hukum dosanya itu, kehormatan, kekuasaan. Tapi ada hukum dosa itu adalah, kalau saya bilang wanita kurang jujur karena laki-laki dan wanita sama saja kalau hukum dosanya seperti itu. Godaan seks. Itu nanti perbuatan dosa itu sangat tergantung dari hukum dosa yang ada. Bukan perbuatan dosanya yang diatasi hukum dosanya. Hukum dosa ini hanya bisa dibebaskan oleh pekerjaan roh Tuhan. Ketika engkau hidup menurut roh, hukum dosa disingkirkan. Kembali ke daging, hukum dosa bekerja lagi. Hanya sebegitu perputaran hidup kita. Jadi hanya Roh Kudus yang dapat membebaskan saudara dan saya dari hukum dosa. Dan sekaligus perbuatan dosa. Secara pengalaman praktis,
Ini praktek ya. Tuhan tidak pernah meminta saudara mencoba-coba. Tuhan hanya ingin saudara percaya. Tuhan tidak ingin kau gertakkan gigi bergumul bergulat. Tuhan ingin kau tinggal tenang dalam perhentian Kristus. Jadi saudaraku, kalau umpamanya saudara tersandung dalam dosa, jangan berusaha untuk membayar dosa. Tapi saudara tahu, ya Tuhan itu tidak benar Tuhan. Tapi saya bersyukur darah-Mu telah memberikan pengampunan. Saudara datang kepada Tuhan minta ampun, bertobat, dan berdasarkan darah-Mu semata-mata, aku beroleh pengampunan, dosa-Mu diampuni. Dan sekarang, Kristus hidup di dalam kita menggantikan kita nanti prakteknya. Saya ingin jelaskan. Secara pengalaman praktis Tuhan tidak menyuruh kita untuk mencoba-coba tapi percaya. Dia tidak menyuruh kita untuk meronta-ronta melainkan beristirahat dalam Dia. Nah, penerapan praktis. Setiap menghadapi pencobaan, saudara masing-masing saya menghadapi pencobaan di kantor, di rumah ya, tentang masalah ekonomi, masalah duniawi dan segala macam, saudara dan saya menghadapi pencobaan. Oke, real, kita hidup dalam dunia. Dan ketika saudara menghadapi pencobaan, saudara menghadapi tuntutan baik itu dari firman, tuntutan dari perusahaan. Saudara menghadapi real itu, tuntutan-tuntutan yang baru real. Apa yang harus saudara lakukan? Apa artinya hidup menurut roh? Yang kau lakukan ingat, yang hidup adalah siapa? Kristus. Kalau yang hidup Kristus, maka ketika saya menghadapi pencobaan, saya berpaling kepada Tuhan di dalam saya berkata, Tuhan, genapkan apa yang kau janjikan. Aku dengan tenang menantikan engkau bekerja lewatku. Daging ini tergesa-gesa. Tuhan tidak pernah terlambat. Daging ini tergesa-gesa. Karena kita pikir jangan-janganlah ini ketidakpercayaan kita ini kepada Tuhan akhirnya daging ini campur tangan kacau. Percayalah Tuhan itu tidak pernah terlambat. Contoh, saudara punya tergoda untuk punya pikiran yang marah, jengkel. Wah, rasanya berkecamuk. Oke, Tuhan, Engkau yang hidup. Engkau adalah kasih-Ku, Engkau adalah kerendahan hati-Ku, Engkau adalah kekudusan-Ku. Tuhan, aku berpaling kepadamu, mengalirlah lewat hidupku. Amin dengan yakin. Tunggu. Tahu-tahu pikiran marah itu mulai hilang. Pikiran jengkel itu diubah oleh kasih. Dan Tuhan ingin itu terjadi bukan sekali-kali, setiap kali. Katakan amin. Setiap kali kau punya pencobaan, berpaling kepada Tuhan. Setiap kau punya kebutuhan, berpaling kepada Tuhan. Dia akan penolong kebutuhan saudara. Selanjutnya dengan iman, saudara dan saya hanya memandang Yesus di dalamku untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Ini artinya berjalan dengan iman. Jadi hanya satu kehendak Bapa, izinkan Yesus menjalani lewat hidupmu dan hidupku. Ketika Yesus menjalani hidup lewat hidup kita, kemuliaannya, kuasanya, otoritasnya, kebenarannya, kekudusannya, kerendahan hatinya akan mengalir dengan leluasa. Kalau Yesus yang hidup menyangkal diri memikul salib itu sukacita, mengampuni itu sukacita, mengasihi itu sukacita, berkorban itu sukacita. Selanjutnya dengan iman aku hanya memandang Yesus di dalamku untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Kristus mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Inilah saudara yang dikasih. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 13 ayat 21. 2, 3. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yang mengerjakan siapa? Mengerjakan apa? Semua yang berkenan kepada Dia. Ya, selama ini karena belum tersingkap, karena tidak ada iman, iman itu pekerjaan Roh Kudus. Maka kita tidak mengandalkan Yesus di dalam kita mengandalkan diri kita, tergoda mengandalkan diri kita. Ini
Ini sumber masalah anak-anak Tuhan. Makanya terputar-putar di padang belantara. Saya jamin kalau engkau hidup di dalam daging, pindah gereja sampai 10 kali, yang ke-11 kali akhirnya datang kembali. Dan minta dikuburkan karena 10 gereja itu kalau setiap gereja 3 tahun berarti 30 tahun. Tidak berubah juga. Ini anugerah yang luar biasa yang saya tangkap. Bertahun-tahun saya berdoa. Dan sebagai hamba Tuhan saya tidak ingin gereja besar, itu dampak saja. Saya ingin jemaat bertumbuh mengalami Kristus. Lah hari ini yang mengerjakan Yesus di dalam kita, maka terpujilah kasih karunia-Nya. Maka bagi Dialah bukan bagi diriku kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua segala sesuatu dari, oleh, kepada, tempatmu dan tempatku di atas kayu salib. Selesai. Hari ini ketika engkau seletakkan kepada salib, Tuhan bawa maut kepada maut. Salib itu kan bicara maut. Bawa aku saya terdalam sekalipun, bawa pemikiran, kebiasaan-kebiasaan yang bergantung diri, bawa kepada salib, dan biarlah aku sekarang mengandalkan Yesus, memandang Yesus untuk bergantung pada Yesus. Mulai hari ini Tuhan bawa engkau naik, tidak lagi turun. Engkau bukan terputar-putar di padang gurun, padahal tinggal 1 minggu masuk tanah Kanaan, diputar sampai 48 tahun. Hanya tinggal klik engkau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi kalau kita tidak percaya, akhirnya kita diputar-putar. Itu namanya pendidikan. Dan yang terakhir, satu warning. Kalau saudara tidak merendahkan hati mau belajar kasih karunia dan semaunya sendiri, saudara akan masuk kurikulum baru dari Tuhan. Tugas saya hanya mendoakan. Tuhan menolong, ya, anak-anak sudah berdatangan. Mari pemain musik untuk menyiapkan diri. Kristus ada di dalam saudara, adalah pengharapan untuk saudara mengalami kemuliaan kepada kemuliaan dan kepada kemuliaan. Seluruh kebutuhan saudara, Yesus adalah jawabannya. Angkat tangan saudara, pulanglah pagi hari ini dengan bawa berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Kehidupan melimpah, dan putus asa.